Corona datang, butuh dana. Kok tiba-tiba angka kemiskinan Jakarta melonjak tinggi? Ditulis oleh Mora Sifudan. Pada Januari lalu, Anies mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebanyak 0,36% sejak September 2017. Menurutnya lagi, DKI Jakarta merupakan angka kemiskinan terkecil dalam 5 tahun terakhir di DKI. Hal itu dia sampaikan di acara pembukaan Rakerda DPP Partai Gerindra DKI pada 26 Januari 2020. Kita mencapai angka persentase penduduk miskin terkecil dalam 5 tahun terakhir di Jakarta ini. Sejak September 2017, persentase penduduk miskin kita ada 3,78%. Kemudian turun sekarang sudah mencapai 3,42%. Anies Baswedan. Dari persentase kemiskinan penduduk DKI di atas dapat dilakukan penghitungan sederhana dengan asumsi jumlah penduduk DKI per 2019 sekitar 10,5 jutaan. Data ini menurut publikasi BPS DKI Jakarta mengacu pada persentase kemiskinan terakhir menurut Anies yaitu 3,42%. Maka jumlah penduduk miskin di DKI adalah sekitar 359.100 jiwa. Anies berhasil mengurangi kemiskinan sekitar 37.800 jiwa. Sampai di sini tidak ada persoalan. Katakan wow ke Anies. Muncul pertanyaan besar ketika Anies meminta dukungan dana kepada Wapres Ma'ruf Amin saat video conference. Anies mengaku bahwa terdapat 3,7 juta jiwa warga DKI yang berstatus miskin dan rentan miskin. 3,7 juta jiwa warga DKI itu sampai dengan 35,23% warga DKI. Dalam catatan kami ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena ada dua jenis yang membutuhkan bantuan, yaitu miskin dan rentan miskin. Wapres kemudian memperjelas soal data ini. Apakah sudah terdata menurut nama dan alamat? Karena diminta kejelasan, Anies pun menjelaskan bahwa yang ada dalam posisi miskin berjumlah 1,1 juta jiwa, sisanya adalah warga rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name, by address, karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung. Anies Baswedan. Oh iya, warga yang rentan miskin itu maksudnya adalah warga yang jadi miskin karena terdampak corona. Bisa jadi mereka itu adalah yang di PHK, pelaku UMKM, dan pekerja informal lainnya. Yang jelas status mereka sebelumnya mungkin hampir miskin. Perlu Anda tahu bahwa 1,1 juta jiwa warga miskin DKI sama dengan 10,47%. Jadi selama ini DKI Jakarta mengacu pada pengakuan Anies memberikan bantuan langsung ke warga miskin yang jumlahnya 1,1 jiwa kepada 10,47% warga DKI loh. Anda sudah tahu masalahnya? Saya perjelas ya. Januari Anies mengklaim kemiskinan di DKI hanya 3,42% atau setara dengan 359.100 jiwa. Nah, setelah corona datang, jumlah warga miskin itu berubah menjadi 1,1 juta jiwa atau sama dengan 10,47%. Itu artinya terdapat lonjakan angka kemiskinan 7,05% atau sama dengan 740.900 jiwa. Ini bukan karena dampak corona loh ya. Yang 1,1 juta atau 10,47 itu adalah yang biasa disalurkan bantuan langsung tunai atau datanya pasti. Pertanyaannya, kenapa angka itu begitu cepat bertambah? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin jumlah penduduk miskin di DKI sebanyak 1,1 juta atau 10,47% itu benar adanya. Tetapi agar tampak berhasil memimpin Jakarta, Anies mengaku jumlah warga miskin di DKI hanya
359.000 atau 3,42%. Yang penting terlihat berhasil, mau bohong atau menipu itu urusan belakang. Mungkin jumlah yang miskin itu hanya 3,42%, tetapi penyaluran bantuan langsung tunai itu selalu di markup. Jangankan warga miskin, mayat saja di markup kok. Untuk apa? Bisa jadi dikorupsi. Mungkin angka 3,42% itu benar, tetapi demi mendapatkan efek kejut ke Wapres, demi mendapatkan dukungan dana, maka dia markup jumlah warga miskin. Yang penting dananya turun. Soal tipu menipu, toh dari dulunya sudah begitu terhadap JKT58. Mungkin juga Anies sudah tidak bisa lagi menghindar. Dia terpaksa mengakui jumlah real penduduk. Soalnya ini berkaitan dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit dan tidak mungkin ditutup-tutupi. Kalau mau ditutup-tutupi, bisa-bisa Anies harus jual diri untuk menutupinya. Itu pun kalau laku. Jadi harus jujur agar dana yang turun juga sesuai dan tidak nombok. Biasalah kalau sudah berkaitan dengan uang, Anies tidak mau rugi. Kenapa ya menggunakan terminus mungkin? Bisa jadi penghitungan saya di atas salah. Maka kalau ada yang lebih paham, silakan ajari saya cara menghitungnya. Alasan lainnya, terlalu banyak alasan seorang Anies Baswedan untuk memainkan data seenak udelnya. Maka terlalu banyak untuk kemungkinan tujuan yang ingin dicapainya. Maka selama belum ada bantahan, semua kemungkinan di atas menjadi mungkin. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Salam dari rakyat jelata, ditulis oleh Mora Sifudan, dilansir dari siwet.com.